Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Selamat pagi kakak-kakak. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpah dan rahmatnya sehingga kita bisa dipertemukan kembali khususnya di kegiatan Gelang Ajar Virtual Kuarca Pandeglang tahun 2020. Baiklah kakak-kakak, di sini saya akan menyampaikan materi tentang sistem administrasi satuan pramuka. Berikut akan saya jelaskan. Sistem administrasi satuan pramuka pada dasarnya mencakup dua pengertian administrasi, yaitu administrasi dalam pengertian luas yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan kepramukaan di satuan. 2. Administrasi dalam pengertian sempit, yaitu tata usaha satuan. Di sini termasuk satuan yang perlu tertata, teratur, dan tertib sebagai landasan penentuan arah, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan serta penentuan langkah-langkah lanjutan. Baiklah, untuk selanjutnya adalah saya akan memberikan contoh administrasi satuan pramuka penegak. Di sini contohnya seperti papan nama gugus depan, papan struktur organisasi gudep, lalu buku iuran, dan yang terakhir adalah membuat laporan kekuaran dan kekuarcap setiap bulannya. Nah kakak-kakak, dari contoh administrasi yang saya tulis di atas tadi, kakak-kakak boleh menambahkan buku administrasi lain bila dianggap perlu, menyesuaikan dengan kondisi yang ada demi lancar dan tertibnya administrasi satuan. Contoh penulisannya kakak-kakak bisa lihat di PP nomor 041 tahun 1995. Untuk selanjutnya yaitu administrasi surat menyurat. Di sini ada fungsi administrasi yaitu untuk melaksanakan pengawasan untuk semua pekerjaan harus dilakukan menurut ketentuan yang tetap. Sebagai pedoman pokok yang harus dilakukan untuk ditetapkan di lingkungan organisasi gerakan pramuka. Untuk penggolongan administrasi yang berkaitan dengan tulis-menulis itu digolongkan sebagai berikut. 1. Catatan, 2. Laporan, 3. Perencanaan, rencana dan program, 4. Keputusan, 5. Surat menyurat. Kemudian contoh surat menyurat di sini itu misalkan contoh surat keluar. Nah, di sini yang harus dimasukkan adalah nomor surat keluar, nomor gudep, lalu kegiatan. Di dalam susunan surat itu dibagi ke dalam 3 bagian. Di sini terdiri dari kepala surat, lalu ada isi surat, kemudian penutup. Nah, di dalam surat menyurat itu dibagi ke dalam 2 macam, yaitu ada surat keluar dan surat masuk. Nah, berkaitan dengan surat keluar dan surat masuk itu kodenya harus berbeda. Ambalan dalam sistem kelembagaan. Ambalan sebagai organisasi memiliki struktur organisasi yang mengacu pada SK Kuarnas nomor 080 tahun 1988 tentang pola dan mekanisme pembinaan pramuka penegak dan pandega. Warga ambalan terdiri dari penegak, calon penegak, dan tamu ambalan. Dewan ambalan terdiri atas pramuka penegak yang sedikitnya sudah dilantik sebagai penegak bantara. Dewan ambalan dipimpin oleh seorang pradana, kerani, juru uang, pemangku adat. Lalu tugas Dewan Ambalan yaitu merencanakan dan melaksanakan program berdasarkan musyawarah ambalan. Apabila diperlukan, Dewan Ambalan dapat membentuk kelompok kerja sangga
dan koordinator kegiatan. Lalu untuk menyelesaikan masalah yang menyangkut dengan kehormatan anggota, maka harus dibentuk Dewan Kehormatan yang terdiri dari ketua ambalan, pemangku adat, dan beberapa anggota yang dianggap perlu hadir untuk pemangku adat, serta pembina sebagai penasehat. Dewan Ambalan memiliki tugas sebagai berikut. Menjabarkan hasil-hasil musyawarah penegak dalam pengelolaan ambalan. Mengontrol dan mitra kerja pimpinan Dewan Ambalan secara kolektif. Menentukan penerimaan anggota dan kenaikan jenjang seorang tamu ambalan menjadi calon tamu penegak atau calon penegak menjadi penegak bantara, ataupun penegak bantara menjadi penegak laksana. Mengusulkan kepada pembina gugus depan tentang pemberian penghargaan atau anugerah khusus kepada anggota ambalan atau orang yang dianggap memberi jasa terhadap ambalan. Yang terakhir yaitu mengevaluasi tata adat ambalan. Di dalam Dewan Ambalan sendiri memiliki kelembagaan berupa pimpinan Dewan Ambalan yang dalam kesehariannya merupakan mitra kerja yang solid sebagai salah satu kesatuan kepemimpinan dan pangkalan dalam satu wadah. Di dalam Dewan Ambalan terdapat Badan Kelengkapan Dewan Ambalan, yaitu yang merupakan badan yang membantu dan mendukung program kerja ambalan, berkoordinasi dengan Dewan Ambalan dalam mengambil keputusan. Badan Kelengkapan Dewan Ambalan terdiri atas bidang, sangga kerja, kelompok kerja, Dewan Kehormatan, dan duta ambalan. Jenis kegiatan pramuka penegak dan pramuka pandega di gugus depan adalah untuk meningkatkan kualitas manusia, yaitu manusia yang beriman, berkepribadian, berbudi luhur, berdisiplin, bekerja keras, tangguh, bertanggung jawab, dan mandiri. Mempunyai rasa cinta tanah air, mempunyai rasa kebangsaan yang tebal dan rasa kesetiakawanan sosial, dan mempunyai rasa percaya diri, sikap dan perilaku yang inovatif dan kreatif. Pembinaan terhadap pramuka penegak dan pandega perlu disesuaikan dengan perkembangan jiwa penegak dan pandega tersebut. Di sini ada bina diri atau kepentingan pribadi. Pendidikan pramuka penegak merupakan kelanjutan dari proses yang telah disiapkan sejak dini dari masa siaga dan diteruskan dengan pengembangan pada masa penggalang secara berkesinambungan. Mendewasakan mental, spiritual, mengarahkan keterampilan, dan mengembangkan bakat menjadi profesi sehingga menemukan jalan ke arah mandiri, mengembangkan kewirausahaan. Pada pramuka pandega merupakan tahap pengabdian untuk memperdalam dedikasi dan pemantapan kepemimpinan dalam praktek binaan. Selain bina diri, ada juga bina satuan. Dalam rangka pengembangan kepemimpinan dibentuklah Dewan Kerja yang bertugas membantu kuartir. Di samping itu, pramuka penegak dan pandega juga diberi kesempatan untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya kepada pramuka siaga, penggalang, dan penegak melalui kegiatannya sebagai instruktur yang membantu para pembina pramuka dan pamong saka. Dalam rangka regenerasi, bentuk kegiatan berupa kaderisasi perlu ditingkatkan dan dikembangkan, sehingga terjadi kesinambungan kepemimpinan dalam usaha mencapai tujuan gerakan pramuka. Yang terakhir adalah bina masyarakat. Dalam rangka pembinaan kesadaran bermasyarakat,
Bentuk kegiatannya yaitu pengabdian kepada masyarakat. Di sini Pramuka Penegak dan Pandega diarahkan untuk mengembangkan kepemimpinannya sehingga dapat berperan dan terjun langsung kepada masyarakat. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa kita saksikan video permainan untuk penegak yang nantinya bisa kakak praktekkan di gugus depan masing-masing. Terima kasih. Konsentrasi dimulai. Hari ini Demikian materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.